Selamat pagi semuanya, kembali lagi belajar biologi bersama Ibu Jelita Hutasoid. Kali ini kita akan ngebahas materi biologi kelas 10 tentang fungi atau jamur. Selamat menyimak videonya dan semangat belajar. Fungi atau jamur itu bukan hal yang asing lagi buat kita, sebab dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar bahkan melihat yang namanya jamur. Bahkan ada beberapa jamur yang kita konsumsi atau dijadikan sebagai sayuran. Ya, jadi hari ini kita akan ngebahas apa aja yang menjadi ciri-ciri dari fungi, kemudian seperti apa struktur tubuhnya, lalu bagaimana klasifikasi dari fungi itu sendiri, serta peranan fungi dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu saya ingatkan bahwa fungi itu berbeda dengan dunia tumbuhan. Nah, fungi atau jamur itu memiliki kingdom tersendiri. Tumbuhan juga nanti memiliki kingdom tersendiri. Jadi, kita bahas khusus tentang dunia jamur atau fungi, kingdom dari fungi itu sendiri. Nah, mari kita awali pertama dari ciri-ciri fungi atau jamur. Nah, yang pertama yang menjadi ciri fungi itu dilihat dari segi bentuknya. Ternyata jamur tuh memiliki beraneka ragam bentuk. Ada yang berbentuk oval, benang, memiliki tubuh buah, ada yang berbentuk seperti kuping, ada yang berbentuk seperti kancing, dan lain-lain. Yang kedua, tubuh fungi itu terdiri dari uniseluler dan juga multiseluler. Artinya dalam fungi ini atau jamur, ternyata dia masih ada yang satu sel yang disebut dengan uniseluler dan juga terdiri dari banyak sel disebut dengan multiseluler. Kemudian yang ketiga, hidup jamur itu di tempat yang lembab. Lalu jamur itu bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Selanjutnya, jamur itu memiliki dinding sel dan dinding selnya itu memiliki zat kitin, sehingga inilah yang menjadi penguat batangnya jamur tersebut atau sebagai pelindungnya. Lalu alat reproduksi atau alat perkembangbiakan yang digunakan oleh jamur itu adalah spora. Lalu jamur itu ingat, berbeda dengan tumbuhan. Kalau jamur dia tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun. Karena dia tidak memiliki klorofil sehingga jamur itu bersifat heterotrof. Nah, ini tidak dapat membuat makan sendiri atau tidak dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik seperti yang bisa dilakukan oleh tumbuhan hijau. Selanjutnya, struktur tubuh dari fungi itu sendiri terdiri dari hifa. Nah, hifa ini semacam benang-benang halus. Nah, nanti hifa ini jika dia bercabang-cabang akan membentuk yang namanya miselium. Dan miselium ini ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada miselium vegetatif, itu nanti digunakan khusus untuk menyerap nutrisi untuk jamur. Kemudian yang kedua ada disebut miselium fertil. Nah, ini digunakan untuk proses reproduksi. Selanjutnya, cara hidup fungi atau jamur. Jamur itu hidupnya di tempat yang lembab. Dan dari berbagai jenis struktur tubuh fungi, ternyata mereka memiliki sifat yang berbeda. Ada yang hidup secara saprofit, artinya memperoleh makanan dari zat organik makhluk hidup yang telah mati. Contohnya jamur yang hidup pada roti. Yang kedua, ada yang bersifat parasit, artinya memperoleh makanan dari makhluk hidup yang menjadi inangnya dan bersifat merugikan inangnya. Contohnya panu pada kulit. Yang ketiga, ada yang bersifat mutualisme atau sering disebut dengan mutual. Nah, ini memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup, tetapi menguntungkan inangnya. Contohnya adalah lichens atau lumut kera. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimilikinya. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung, lamela, jika dipotong kecil, di dalamnya terdapat hifa, inti sel, septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin jamur,
stipe atau tangkai buah, volva, dan kumpulan cabang-cabang hifa yang disebut dengan miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, klasifikasi jamur atau fungi. Nah, di dunia ini begitu banyak variasi atau macam-macam dari jamur. Oleh karena itu, dibuatlah pengklasifikasian terhadap fungi atau jamur itu sendiri supaya kita lebih mudah mengenalnya. Dari klasifikasi jamur yang dibuat, ada 4 macam klasifikasi fungi. Yang pertama disebut dengan Zygomycotina atau sering juga disebut dengan Zygomicota. Jadi itu sama aja ya, Zygomycotina diakhiri dengan tina dengan Zygomicota. Yang kedua ada namanya Ascomycotina. Yang ketiga ada Basidiomycotina dan yang keempat disebut dengan Deuteromycotina. Nah, inilah 4 klasifikasi jamur. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu persatu klasifikasi dari fungi. Ya, yang pertama Zygomycotina. Jika kita melihat ciri-ciri dari Zygomycotina, itu yang pertama, habitat atau tempat tinggal hidupnya Zygomycotina itu ada di tanah, di makanan, termasuk juga di sisa-sisa organisme. Kemudian yang kedua, hifa. Zygomycotina itu memiliki hifa yang tidak bersekat atau disebut dengan zoenositik. Kemudian yang ketiga, Zygomycotina itu memiliki 3 tipe hifa. Ada yang disebut dengan stolon, rhizoid, dan sporangiophore. Oke, lalu Zygomycotina ini juga memiliki dinding sel yang disusun oleh zat kitin. Untuk cara hidup Zygomycotina itu ada yang bersifat saprofit, parasit, dan juga simbiosis. Lalu untuk reproduksinya ada 2, ada reproduksi secara aseksual atau tidak kawin, tidak melibatkan alat reproduksi, kelamin jantan dan juga kelamin betina. Nah, ini disebut dengan sporangiospora dan fragmentasi miselium. Lalu yang berikut, reproduksi secara seksual. Nah, ini yang melibatkan alat kelamin jantan dan juga betina. Nah, ini spora seksual itu berdinding tebal. Jadi pada masa istirahat, dia nanti dinding selnya akan semakin menebal sehingga dia dapat bertahan hidup pada kondisi yang kering selama berbulan-bulan. Oke, untuk reproduksi seksual dinamakan dengan zygospora. Lalu Zygomycotina itu tidak memiliki tubuh buah, makanya ibu buat di sini tubuh buah dalam kurung strip, artinya tidak memiliki tubuh buah. Nah, itulah karakteristik atau ciri-ciri dari kelas Zygomycotina. Nah, mari kita perhatikan siklus diagram berikut ini tentang reproduksi Zygomycotina. Ada 2. Ada yang secara aseksual, artinya tidak melibatkan sel kelamin. Nah, ini namanya spora vegetatif. Itu dihasilkan oleh sporangium atau sporangiospora. Jadi, sporangium yang masak yang ada di sini itu nanti akan pecah, kemudian tumbuh menjadi miselium baru. Nah, itulah untuk reproduksi secara aseksual atau tidak kawin. Kemudian untuk reproduksi Zygomycotina secara kawin atau reproduksi secara seksual, nah di sini kita bisa melihat bahwa adanya sel kelamin jantan dan juga betina. Jadi di sini ada hifa jantan dan juga hifa betina, mereka berdekatan sehingga membentuk gametangium. Ya, gametangium atau sel kelamin. Dan itu memiliki banyak inti haploid, makanya ini banyak intinya. Haploid itu artinya jumlah kromosomnya itu 1 atau disebut dengan N. Kemudian setelah itu terjadilah yang namanya plasmogami. Plasmogami itu artinya penyatuan plasma sel. Karena apa? Karena pecahnya dinding gametongium. Lalu tahap selanjutnya diikuti oleh proses kariogami. Yang ini kariogami artinya penyatuan inti sel. Sehingga terbentuklah nanti zigot. Nah, zigot ini akan membentuk zygosporangium. Kemudian terbentuklah zygospora.
Nah, di sini zigospora nanti akan tumbuh menjadi hifa setelah melewati masa dormansi atau masa inaktif. Ya, masa dormansi ini artinya masa inaktif ya. Artinya belum ada imbibisi, harus ada dulu air yang masuk atau yang menetes sehingga nanti dia aktif dan bisa tumbuh seperti itu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan di bawah ini. Selanjutnya peranan zigomycotina. Salah satu contoh dari zigomycotina itu adalah Rhizopus. Ternyata Rhizopus itu mampu memecah amilum menjadi dekstrosa, protein, lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Kemudian apabila Rhizopus ini tumbuh pada makanan ataupun buah, itu nantinya akan mengakibatkan pembusukan, sehingga tentu itu akan merugikan. Nah, beberapa contoh zigomycotina adalah yang pertama, Rhizopus stolonifer, ini adalah jamur roti. Jadi kalau kita membiarkan roti tawar misalnya selama beberapa hari, itu nanti akan ada jamurnya, dan jamur itu jika diambil sedikit lalu di bawah mikroskop kita amati akan terlihat seperti gambar ini. Yang kedua ada juga namanya jamur Rhizopus oligosporus. Nah, ini adalah jamur pada tempe. Tempe juga jika dibiarkan beberapa hari aja itu nanti akan terlihat jamurnya. Dan yang ketiga ada juga disebut dengan Rhizopus oryzae. Ini juga terdapat pada tempe. Kemudian beberapa contoh lain pada zigomycotina ada disebut dengan Mucormucedo, ini adalah pengurai kotoran ternak. Kemudian ada juga Beauveria bassiana, itu pengendali hama secara alami. Dan ada juga Phylobus, nah ini dijadikan sebagai dekomposer kotoran ternak. Baik, selanjutnya klasifikasi yang kedua disebut dengan divisi Ascomycotina. Nah, berikut ini adalah karakteristik dari Ascomycotina. Yang pertama, dia memiliki hifa yang bersekat dan berinti banyak. Kemudian, cara hidupnya itu bersifat saprofit dan parasit. Lalu, dia akan menghasilkan spora dalam ascus. Dan setiap ascus itu mengandung 8 spora. Ascus-ascus yang berkumpul itu akan membentuk yang namanya ascocarp. Dan untuk reproduksi secara aseksual pada Ascomycotina disebut dengan conidiospora dan juga tunas. Reproduksi secara seksual atau secara kawin disebut dengan ascospora. Lalu habitat atau tempat tinggal Ascomycotina itu ada di tanah termasuk di sisa organisme. Nah, Ascomycotina itu memiliki tubuh buah yang namanya disebut dengan ascocarp. Nah, itulah karakteristik dari Ascomycotina. Selanjutnya, untuk reproduksi divisi Ascomycotina itu ada dua, ada secara aseksual dan juga secara seksual. Untuk reproduksi secara aseksual itu ada yang bersifat uniseluler, khusus untuk jamur yang bersifat uniseluler atau terdiri dari sel, maka dia melakukan reproduksi aseksual secara tunas. Lalu untuk yang multiseluler, dia melakukan aseksualnya yang disebut dengan fragmentasi miselium dan conidiospora. Nah, itulah untuk reproduksi secara aseksual pada divisi Ascomycotina. Selanjutnya reproduksi seksual pada divisi Ascomycotina. Untuk yang uniseluler dengan cara konjugasi, sedangkan multiseluler dengan cara singgami. Nah, proses reproduksi seksual itu nantinya akan dimulai dari ascospora yang tumbuh menjadi hifa, yang kemudian bercabang membentuk miselium. Kemudian ujung miselium itu akan berubah fungsi menjadi ascogonium atau oogonium dan ateridium yang berpasangan. Dalam hal ini artinya sel kelamin betina dan sel kelamin jantan yang berpasangan. Kemudian terjadilah plasmogami dan karyogami melalui trikogen sehingga terbentuk nukleus diploid atau disebut dengan zigot. Nukleus
Diploid itu akan mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 sel haploid dan nantinya akan mengalami mitosis yang menghasilkan 8 askospora yang kemudian akan tumbuh hifa baru dan proses ini pun akan berulang kembali. Nah, itulah reproduksi secara seksual pada Ascomycotina. Berikut ini adalah catatan reproduksi Ascomycotina. Selanjutnya, peranan dari Ascomycotina. Ada beberapa contoh dari Ascomycotina beserta peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini digunakan dalam proses pembuatan tapai dan roti. Yang kedua ada Penicillium notatum untuk menghasilkan antibiotik. Dan Neurospora crassa itu digunakan dalam proses pembuatan oncom merah dan ampas tahu. Selanjutnya divisi yang ketiga disebut dengan Basidiomycotina. Nah, berikut ini beberapa karakteristik atau yang menjadi ciri-ciri Basidiomycotina itu. Yang pertama, jamurnya itu bersifat multiseluler atau banyak sel dan makroskopis, artinya ukurannya lebih besar. Kemudian yang kedua, hifanya itu bersekat. Dan cara hidupnya itu ada yang bersifat parasit dan juga ada yang bersifat saprofit. Kemudian Basidiomycotina itu memiliki tubuh buah yang disebut dengan basidiokarp, dan basidiokarp itu nanti akan digunakan sebagai tempat pembentukan basidium. Lalu habitat atau tempat tinggal Basidiomycota itu di sisa-sisa organisme. Lalu untuk reproduksi secara seksual atau tidak kawin disebut dengan Conidiospora. Untuk reproduksi secara seksual atau kawin dinamakan dengan Basidiospora. Nah, itulah karakteristik dari Basidiomycotina. Untuk reproduksi Basidiomycotina melalui reproduksi aseksual yaitu dengan pembentukan conidia. Selanjutnya, untuk reproduksi Basidiomycota secara reproduksi seksual dinamakan dengan singgami melalui Basidiospora. Tahapan dalam reproduksi seksual akan diawali melalui hifa positif dan hifa negatif mendekat, kemudian terjadilah plasmogami. Selanjutnya, terbentuk hifa dengan 2 inti haploid. Hifa tersebut tumbuh menjadi miselium sekunder, dan ujung miselium tersebut berkembang jadi basidium. Tahap selanjutnya terjadilah penyatuan 2 inti haploid menjadi 2N atau diploid. Kemudian terbentuk 4 tonjolan pada ujung basidium yang dinamakan dengan sterigma. Nah, inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid dan bergerak menuju sterigma membentuk basidiospora. Kemudian basidiospora akan tumbuh menjadi hifa yang bersekat dengan jumlah kromosom N atau haploid. Berikut ini catatan tentang reproduksi Basidiomycotina. Selanjutnya, peranan Basidiomycotina. Dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa peranan dari divisi Basidiomycotina. Di antaranya yang pertama dapat dijadikan sebagai bahan makanan. Contohnya ada Volvariella volvacea atau disebut dengan jamur merang. Kemudian ada Auricularia polytricha atau jamur kuping dan Pleurotus atau disebut dengan jamur tiram. Selanjutnya ada beberapa dari divisi Basidiomycota yang justru sebaliknya memiliki dampak negatif karena memang dia sebagai parasit pada tumbuhan. Di antaranya ada Exobasidium fevans yaitu sebagai parasit pada daun teh, ada Ustilago citamenia parasit pada tebu dan jagung, dan Puccinia aracidis yaitu parasit pada tanaman kacang.
Berikutnya klasifikasi yang terakhir dari fungi, yaitu divisi dari Deuteromycotina. Nah, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari divisi Deuteromycotina. Di antaranya, yang pertama, Deuteromycotina memiliki hifa yang bersekat. Kemudian, dinding selnya memiliki zat kitin, sehingga dia lebih keras. Kemudian yang ketiga, umumnya Deuteromycotina itu berukuran mikroskopis atau kecil. Lalu cara hidupnya bersifat saprofit dan parasit. Kemudian Deuteromycotina itu dapat bersimbiosis dengan alga sehingga membentuk lichens atau seringkali disebut dengan lumut kerak. Jika bersimbiosis dengan akar tumbuhan, maka disebut dengan mycorrhiza. Lalu, Deuteromycotina memiliki reproduksi secara aseksual yang dinamakan dengan conidiospora. Namun, Deuteromycotina itu tidak memiliki reproduksi secara seksual. Oleh karena itu, divisi Deuteromycotina seringkali disebut dengan fungi imperfektif karena reproduksi secara seksualnya belum diketahui atau belum jelas. Nah, itulah terkait karakteristik divisi Deuteromycotina. Selanjutnya, peranan dari divisi Deuteromycotina. Beberapa contoh dari divisi Deuteromycotina diantaranya yang pertama, Tinea versicolor. Nah, ini penyebab panu pada kulit. Yang kedua, Epidermophyton floccosum. Nah, ini penyebab kaki atlet. Dan yang ketiga, Trichophyton, yaitu penyebab penyakit ringworm. Nah, sekarang kita udah mengetahui beberapa klasifikasi dari fungi itu sendiri. Untuk mempermudah kamu mempelajari atau mengingat yang menjadi perbedaan Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteromycotina, silakan dilihat tabel di bawah ini. Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami.